hari ini IHSG berbalik arah. Yang tadi pagi sempat kembali ke zona hijau, namun di penutupan sesi pertama ini ditutup melemah minus 0,33% ke level 7.326. Secara IHSG memang menunjukkan adanya perubahan arah tren ya, secara sinyal untuk berubah dari tren bullish yang dimulai sejak November sampai dengan awal Januari kemarin. Namun hari ini ada potensi untuk perubahan arah tren menjadi bearish ya, untuk menguji area support yang seperti yang sudah tergambar di grafik yang ditampilkan di layar teman-teman semuanya nih. Jadi secara posisi ya, sinyal pertama yang menunjukkan adanya perubahan arah tren IHSG itu dari sisi harga tertinggi di hari ini tidak mampu menembus area harga tertinggi sebelumnya. Itu sinyal pertama. Jadi membentuk lower high ya, jadi harga tertingginya itu lebih rendah dibanding dengan harga tertinggi sebelumnya. Itu sinyal pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan moving average ya, atau support dynamic moving average 5, ini memang pelemahannya tepat sekali di area support, yang dimana ini sudah ada tanda-tanda untuk breakdown. Jika dia tutup di bawah 7.320, ini IHSG mengindikasikan adanya pelemahan untuk menguji area support. Saat ini support klasik terdekat itu di level 72, sekitar 7270 ya teman-teman semua. Cuma kalau untuk support target turunan IHSG secara teknikal itu menguji area support sekitar 7.130. Ini merupakan area cukup kuat juga ya untuk posisi support IHSG. Nah itu secara teknikalnya. Mungkin Kak Anissa akan disampaikan untuk ringkasan perdagangan di hari ini. Oke, selamat siang teman-teman semua. Untuk ringkasan perdagangan di hari ini, yang menjadi perhatian adalah memang ya pergerakan dari IHSG sendiri, karena saat opening atau pembukaan market ini IHSG menghijau gitu teman-teman, dan menyentuh level tertingginya di 7.393 gitu ya, hampir menyentuh kembali di area 7.400-nya gitu. Namun saat market berjalan cenderung untuk terjadi penurunan ya, atau pelemahan sampai menyentuh level terendahnya di hari ini di 7.311. Dan ini memang cukup ditutup di sesi ke-1 ini cukup lumayan dalam ya untuk penurunannya, sekitar di 0,33%. Dan kalau kita lihat dari support dinamiknya masih tertahan juga ya di area EMA 5. Namun ini yang harus kita perhatikan juga buat teman-teman semua, khususnya yang punya di saham-saham banking atau di saham blue chip lainnya gitu ya, untuk segera bisa dilakukan taking profit gitu, atau mengamankan profitnya teman-teman. Nah kalau kita lihat juga dari value transaksi di minggu kedua ini ya, ini juga udah lumayan ada peningkatan. Ini transaksi di hari ini ditutup 5,5 triliun rupiah gitu. Nah ini ada peningkatan sekitar 2 triliun ya, kalau kita bahas juga di awal-awal pembukaan IHSG awal tahun ini tuh sekitar di 3 triliunan untuk sesi satunya. Jadi lumayan ada peningkatan, dan ini menggambarkan kalau teman-teman investor ya atau trader ini udah memantau market lagi gitu. Nah kalau dilihat juga mayoritas saham di hari ini banyak yang terjadi koreksi, yaitu sebanyak 311 saham, dan yang bertahan dengan penguatan hanya di 203 saham gitu. Jadi untuk IHSG memang kecenderungannya untuk proyeksi dari tim markup saham masih akan melanjutkan penurunannya seperti itu. Nah kalau kita lihat juga dari sektoral yang terjadi penurunan cukup dalam di hari ini adalah dari sektor basic industri teman-teman. Itu sektor basic industri sendiri pelemahannya minus 1,3%. Nah untuk saham-saham yang bisa kita perhatikan adalah pertama dari MDKA ya, yang hari ini minus 2,4%, terus dari Tepia di 6,5%, kemudian dari saham
apa tadi ya, TLKM gitu ya teman-teman semua. Nah nanti ini kita akan coba review juga ya untuk pergerakan sahamnya. Nah kalau yang bertahan dengan penguatannya hari ini adalah dari sektor properti teman-teman. Properti ini penguatannya di plus 0,45%. Nah saham-sahamnya itu seperti dari CTRA di plus 2%, BSDE, kemudian APLN, terus dari SMRA. Nah jadi ini bisa jadi perhatian juga ya buat di hari ini teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita mau bahas saham apa dulu nih Kak Sulis yang menarik? Mungkin kita coba update ya. Tadi kita udah IHSG, kita beberapa banking nih. Itu arahannya memang kita dari tim Warkop Saham untuk manfaatkan taking profit nih di posisi saat ini sebelum arah IHSG. Tadi Kak Anissa sampaikan arah IHSG kecenderungannya koreksi. Iya. Ya, jadi teman-teman semua mungkin yang punya banking, terutama yang pertama itu ada di BCA ya. Secara kita review singkat. Untuk di BCA ini memang terdapat gap ya teman-teman semua di area sini sekitar level 9.050. Jadi teman-teman semua yang udah punya BCA itu bisa manfaatkan untuk taking profit dan juga kita tunggu untuk buy on weakness-nya ya teman-teman semua. Mungkin terdekatnya itu sekitar 9.300 itu untuk di BBCA. Selanjutnya kalau untuk di BRI sendiri ya teman-teman semua, ini juga arahnya ada potensi untuk turun ya. Itu menguji area support sini sekitar 5.600 gitu. Jadi teman-teman semua yang udah punya BRI juga bisa dipantau untuk level penjualannya karena ini gagal break lagi di atas 5850. Nah itu untuk di saham yang dua big banknya gitu. Karena kalau kita lihat juga BCA dan BRI itu sudah membagikan dividen interim. Kalau yang memang teman-teman semua mungkin bisa pantau untuk pembelian, itu bisa coba lihat untuk di BNI teman-teman semua karena dia masih belum bagi dividen interim dan juga potensi secara posisi ini masih dekat-dekat area support ya sekitar 5.500. Itu teman-teman coba bisa pantau pembelian untuk di BNI. Kalau untuk di BMRI ini memang masih rally teman-teman semua karena pergerakannya kalau kita lihat historicalnya ini yang sideways-nya cukup lama dan secara posisi ini udah mulai jauh dari area demand. Jadi teman-teman semua yang udah punya BMRI dan juga punya dari harga bawah itu manfaatkan untuk taking profit karena potensi penurunan bisa ke level 6.300. Itu untuk review singkat di saham-saham big bank. Nah mungkin kita masuk ke saham-saham yang ramai nih di hari ini Kak Nisa. Oke, untuk hari ini tadi yang menjadi perhatian market adalah dari saham MEDC nih Kak Sulis dan teman-teman semua. Tadi ya, coba kita lihat nih untuk di sesi ke-1. Nah untuk MEDC tadi memang saat opening ya ini sempat menyentuh harga tertingginya di level 1.270 teman-teman karena memang didukung juga sama kenaikan dari harga oil ya, harga minyak itu di plus 1,5%-an tadi pagi ya kalau tim Warkop Saham perhatikan gitu. Jadi untuk IHSG sendiri yang menarik juga di hari ini penguatannya sudah berhasil untuk breakout ya dari area resisten klasiknya di area 1.205. Ini buat teman-teman untuk MEDC ini masih bisa ya untuk pilihan saham trading gitu. Nah untuk Warkop Saham sendiri menargetkan di level 1.280 seperti itu. Nah dengan level stop loss di area 1.200 untuk saham MEDC seperti itu. Terus yang kedua itu ada dari saham BRIS. Nah tadi juga nih BRIS cukup menjadi perhatian karena kalau kita lihat secara teknikal ya teman-teman semua, untuk posisi BRIS ini kemarin ya itu candlenya ada tanda-tanda untuk shooting star yang dimana kita proyeksikan untuk bisa buy on weakness. Ternyata di hari ini para holder BRIS yang mungkin udah punya dari lebih dulu tuh bisa taking profit nih karena sudah mendekati area 2000-nya teman-teman semua. Itu tadi udah menyentuh level 2010 target tertingginya. Jadi secara posisi untuk BRIS saat ini memang masih bisa ya setiap koreksi untuk pembelian di saham BRIS karena kalau kita lihat jangka panjangnya
BRIS ini sudah membentuk higher low teman-teman semua sejak penurunannya yang cukup dalam. Terus yang kedua ini sudah berhasil break dari resisten jangka panjang 2 tahun terakhir. Jadi sinyal baik untuk BRIS memulai tren baru ya teman-teman semua, untuk bisa kembali minimal itu ke level sekitar 2000 sampai dengan level 2025 sampai level 2070. Cuma memang mungkin ada kecenderungan koreksi terlebih dahulu, bisa teman-teman pantau selama masih di atas 1800 BRIS masih oke ya untuk teman-teman bisa perhatikan seperti itu. Nah, apalagi nih Kak satu lagi dari XL nih teman-teman, ntar kita cek. Nah, untuk XL sendiri yang saya lihat sebenarnya ini menarik ya untuk pergerakan di hari ini, karena XL ini sudah berhasil untuk breakout dari area resisten tren lainnya ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk di garis biru nih atas. Nah, sudah terlihat ya. Jadi sebenarnya untuk trennya masih kecenderungan untuk ada penurunan gitu. Namun di sini kita perhatikan adalah hari ini berhasil untuk breakout full candle gitu ya. Nih, terus saya perbesar dulu nih biar bisa dilihat sama teman-teman. Nah, jadi untuk XL sendiri ini menarik juga ya untuk bisa ada pembelian sekarang. Jadi strateginya adalah buy on breakout. Kalau untuk trading ini targetnya di sekitar 2170 sampai area 2300-an seperti itu. Nah, ini untuk menjelang pemilu juga ya untuk saham-saham telekomunikasi nih teman-teman, khususnya di XL. Nah, ini biasanya akan terdampak gitu ya, dari penggunaan produknya maupun dari sahamnya gitu. Jadi bisa diperhatikan untuk melakukan buy on breakout bagi saham XL. Nah, dengan pembatasan risiko ini sekitar di area sekitar di 2100 ya untuk saham XL gitu. Nah, mungkin kita juga bahasnya untuk saham-sahamnya Pak Pepe nih ya di Prajogo Pangestu. Di kolom komentar juga ada yang tanya nih, jadi sekalian kita coba bahas. Nah, tadi yang menjadi perhatian adalah dari saham brand teman-teman. Nah, ini bagi yang punya saham brand bisa diperhatikan untuk posisi hari ini, karena pas banget di area support ya, support klasik di 7100. Dan di candle sendiri untuk pergerakannya yang tadinya saham brand kuat ya untuk uptrendnya gitu. Nah, sekarang sudah ada tanda-tanda pembalikan arah, yaitu ditandai dengan saham brand ini membentuk lower high atau harga yang lebih rendah dari sebelumnya nih teman-teman, udah lihat jelas ya di layar masing-masing. Jadi biasanya kalau pola seperti ini adalah menandakan pembalikan arah ya, atau yang tadinya uptrend menjadi downtrend gitu. Jadi bisa diperhatikan dan langsung bisa siap-siap pasang stop loss nih di area 7100, karena kalau breakdown dari area support klasiknya ini, potensi penurunan selanjutnya adalah ke area 6500 gitu. Jadi bisa diperhatikan bagi yang punya saham brand seperti itu. Terus saham Prajogo tadi Tepia ya, tadi ada yang tanya juga. Nah, wah, ini juga kayak double top ya kan misalnya. Iya nih, untuk pergerakannya juga ya Tepia sudah seperti membentuk double top kecil ya di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari chart, nah lebih jelas nih ya, chart berbentuk garis. Nah, di sini sudah terbentuk pola double top nih. Jadi sama ya seperti brand, bisa diperhatikan juga untuk saham Tepia, karena kalau suatu saham sudah membentuk pola double top, nah ini sudah menandakan atau ada sinyal untuk pembalikan arah yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Jadi untuk saham Tepia di sini untuk area supportnya sekitar di level ini ya, level 5250 nih, udah dikit lagi daripada ketinggalan nanti untuk cut loss atau membatasi level stop loss. Jadi bisa langsung pasang aja gitu ya teman-teman di aplikasinya masing-masing. Kalau misalkan pakai mouse bisa pakai auto order seperti itu. Nah, iya betul sekali. Nah, oh ya tadi satu lagi, kalau misalkan Tepia tidak berhasil untuk bertahan di area support 5250, ini potensi penurunan terdekat adalah di area 4650 seperti itu. Jadi untuk saham-saham Prajogo sebenarnya dari tim markup saham bisa wait and see dulu dan siap-siap pasang stop loss gitu teman-teman semua.
gitu kalau pandangan dari tim Markup Saham. Ya, karena sama nih pergerakannya nih ya, udah mulai konsolidasi panjang, juga nih kayak BRPT udah mulai konsolidasi panjang, udah tanda-tanda udah mau turun juga selain dari BRPT sama TIA gitu. Terus juga kalau kita lihat di PTRO ya teman-teman semua, itu juga pergerakannya udah melemah ya gitu. Jadi teman-teman semua mungkin bisa siapkan untuk segera, yang apalagi yang punya dari harga bawah ya itu segera untuk keluar gitu. Nah ini ya PTRO juga kelihatan arah-arahnya udah membentuk kayak tadi di brand gitu. Jadi perhatikan, mungkin kita bisa infokan lanjut nanti pergerakannya, dia berhasil bertahan atau ternyata malah breakdown. Mungkin itu ya sedikit review di saham-saham Prajogo. Betul sekali, karena di akhir tahun kemarin ini saham-saham Prajogo memang masih manggung ya, lebih rame gitu di bursa juga, di market sendiri. Jadi mungkin untuk di awal tahun ini dan seterusnya gantian nih saham yang lain gitu yang bisa ada penguatan gitu di awal tahun. Seperti teman-teman semua. Oke, ini udah mau 5 menit lagi ya pembukaan. Kita coba reminder dulu nih teman-teman, karena kemarin di minggu kemarin ya kalau nggak salah kita udah share untuk jadwal edukasi Markup Saham di bulan Januari. Jadi buat teman-teman yang udah komen, kan ada komen mau gitu, bisa langsung hubungi admin Markup Saham dengan link yang ada di bio gitu. Jadi bisa langsung klik, nanti akan terhubung ke admin WhatsApp Markup Saham nih, biar langsung di invite ke grup kami gitu. Jadi langsung aja ya hubungi, atau DM juga boleh. Oke, mungkin dari teman-teman semua dari kita cukup sekian ya untuk pembahasan review di sesi ke-1 ini. Semoga di sesi kedua teman-teman semua bisa cuan nih bareng-bareng di saham-saham pilihan masing-masing. Oke, dari kita terima kasih banyak sudah bertahan dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa esok hari kita kembali melaksanakan live, jadi setiap Senin sampai dengan Rabu di jam 1 siang. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.